Elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meningkat di pertengahan November 2023. Pasangan Anies Muhaimin bahkan berhasil mengalahkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Elektabilitas tersebut merupakan hasil survei dari Indonesia Political Opinion atau IPO. Survei tersebut dilaksanakan pada periode 10 sampai 17 November 2023. Dalam survei itu, elektabilitas Anies menyentuh angka 32,7%. Anies berada di posisi kedua, mengalahkan Ganjar yang mendapatkan elektabilitas 28,5%. Sementara Prabowo berada di posisi pertama dengan elektabilitas 37,5%. Melihat hasil survei tersebut, Anies Baswedan memberikan tanggapan. Anies mengatakan hasil survei itu merupakan bukti bahwa masyarakat semakin menginginkan perubahan. Pernyataan itu disampaikan Anies di Rumah Perubahan Jalan Diponegoro 10 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 21 November. Adanya hasil survei tersebut membuat Anies optimis bisa melakukan perubahan sesuai tema yang diusungnya. Anies mengatakan bahwa pihaknya mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Namun Anies mengatakan bahwa pihaknya menjanjikan perubahan yang akan terus diikhtiarkan. Meskipun elektabilitas Anies Muhaimin unggul di survei IPO, namun dalam survei LSI Denny JA, Ganjar Mahfud mengalahkan pasangan Amin. Dalam survei LSI, Ganjar Mahfud menduduki peringkat kedua dengan elektabilitas 28,6%. Sedangkan Anies Muhaimin di posisi ketiga mendapatkan elektabilitas 20,3%. Sementara posisi pertama diduduki Prabowo Gibran dengan elektabilitas 40,3%. Survei LSI tersebut diambil pada periode 6 sampai 13 November dengan 1.200 responden. Tanggapannya tadi soal survei-survei ini, kami meyakini bahwa makin hari makin banyak masyarakat yang menyadari bahwa kita ini memerlukan perubahan. Tanyakan pada ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia, apakah kebutuhan pokok, beban rumah tangga, kondisi perekonomian rumah tangga, kondisinya ringan atau berat? Kalau kondisinya berat, diteruskan. Kalau tidak mau diteruskan, tidak perlu perubahan. Jadi kami mengusung perubahan itu sudah lama. Dan ketika tahun lalu sudah membicara perubahan, kami tanya apa yang mau diubah. Sekarang kita lihat bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana kebutuhan pokok, bagaimana biaya pendidikan, biaya kesehatan. Mungkin kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu 5 tahun. Tapi satu hal yang kami janjikan. Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution disebut masuk dalam tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di kantor DPP Golkar Jakarta pada Selasa 21 November. Doli mengatakan bahwa kehadiran Bobi menjadikan energi pemenangan untuk Prabowo Gibran di Medan dan Sumatera Utara bertambah. Selain masuk ke dalam tim pemenangan, Bobi juga diberikan surat tugas oleh Golkar. Bobi diberikan surat tugas untuk menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara atau wali kota Medan. Adapun Bobi resmi mendukung Prabowo Gibran meski statusnya masih sebagai kader PDIP. Menanggapi hal itu, PDIP mengaku sudah tutup buku setelah mendapat surat usulan pemecatan Bobi dari Dewan Pimpinan Cabang. Pernyataan PDIP sudah tutup buku terhadap Bobi itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun saat itu Hasto sama sekali tidak membeberkan bukti surat yang diberikan DPJ tersebut. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD mengungkap intimidasi baru yang dialami kubunya. TPN mengaku mendapatkan informasi soal intimidasi itu dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto Selasa 21 November. Intimidasi tersebut adalah ada sejumlah anggota polisi intelijen dalam acara PDIP di Palu, Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis pada Selasa 21 November. Todung mengatakan bahwa para intel itu ikut dalam rapat internal PDIP di Palu. Todung mengatakan bahwa berdasarkan cerita Hasto, ada sekitar 8 orang intel yang hadir.
Padahal acara tersebut merupakan agenda internal PDIP. Atas hal itu, Todung mengimbau semua pihak menjaga netralitas aparat penegak hukum dalam pemilu 2024. Dia turut mengingatkan pemerintah soal integritas pemilu, terutama Pilpres, karena semua tentu ingin Indonesia yang lebih baik. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengumumkan formasi tim pemenangan terbarunya. Nama pengurus baru itu diumumkan pada Selasa 21 November. Pasangan Amin mengumumkan hingga 700 nama baru yang masuk dalam tim nasional Anies Muhaimin atau Timnas Amin. Anies menjelaskan bahwa ratusan nama tersebut diisi oleh perwakilan partai politik pendukung dan lapisan kelompok masyarakat. Dari ratusan nama yang diumumkan, terdapat mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Selain itu, terdapat beberapa nama tokoh yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tercatat ada 3 mantan pimpinan KPK yang masuk dalam formasi Dewan Pakar Timnas Amin. Mereka adalah Tony Saud Situmorang, Abraham Samad, dan Bambang Wijoyanto. Bergabungnya ratusan tokoh nasional di Timnas Amin, utamanya 3 mantan pimpinan KPK itu membuat Caimin optimis. Hal itu karena mereka memiliki rekam jejak baik saat bertugas di KPK. Caimin optimis dengan bergabungnya banyak tokoh nasional, Amin bisa menangi Pilpres. Caimin juga mengungkap bahwa masih ada beberapa purnawirawan TNI yang akan merapat ke Timnas Amin. Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar seusai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. PKS menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. PKS menilai kritikan Ganjar ke Jokowi tidak relevan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini pada Selasa 21 November. Menurut Jazuli, kritikan itu tidak relevan karena sebelumnya Ganjar terus memuji pemerintahan Jokowi. Ia menduga kritikan itu disampaikan Ganjar hanya karena kecewa tidak didukung Jokowi di Pilpres 2024. Jazuli mengatakan bahwa seharusnya yang berhak menyatakan kritikan itu adalah PKS. Hal itu karena PKS sudah 10 tahun beroposisi dengan pemerintah. Menurut Jazuli, jika yang menyampaikan kritikan itu PKS, maka kritikan itu bersifat objektif bukan hanya karena kecewa. Jazuli mengatakan bahwa PKS berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini mengkritik Jokowi. Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali. Evaluasi itu disampaikan melalui buku putih. Oleh karena itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru mengkritik Jokowi setelah tidak mendapatkan endorsement di Pilpres 2024. Padahal menurut Jazuli, masalah tersebut sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir. Anies Baswedan mengomentari dukungan dari sejumlah perangkat desa dan kepala desa kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Sebelumnya, dukungan aparat desa yang dikemas dalam acara Desa Bersatu itu dinilai melanggar Undang-Undang Pemilu. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan perangkat desa dilarang mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilu. Namun Anies mengaku tidak mempermasalahkan dukungan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta, Selasa 21 November. Menurut Anies, hal itu berkaitan dengan hak pilih masing-masing. Meski Anies tak mempermasalahkan, namun kubunya justru memberikan kritikan terhadap acara Desa Bersatu itu.
Kritikan itu disampaikan oleh juru bicara Amin, Surya Chandra pada Selasa 21 November. Surya menyayangkan hadirnya Gibran dalam acara tersebut. Dalam hal ini, Gibran seolah memberi bukti bahwa publik benar-benar harus mengawasi pemilu 2024. Menurutnya hal itu merupakan tindakan berbahaya. Bahkan kubu Anies berencana melaporkan insiden itu ke Bawaslu. Surya kemudian menegaskan pentingnya menjaga netralitas politik perangkat desa. Menurutnya, netralitas perangkat desa membantu mencegah diskriminasi. Selain itu, netralitas juga bisa memastikan keputusan dibuat sepenuhnya berdasarkan meritokrasi, bukan favoritme dan pengaruh. Sikap Nasdem terhadap PDIP terkait tekanan dari penguasa jelang Pilpres dinilai jadi wujud konsistensi partai. Hal itu disampaikan oleh pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin Selasa 21 November. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap bahwa pihaknya mendapatkan tekanan kekuasaan. Hasto kemudian mengaku berkomunikasi dengan tim Anies Mohaimin atau Amin untuk meluruskan demokrasi. Namun Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membantah Hasto. Ali bahkan meminta agar tak melibatkan Amin dalam konteks tekanan kekuasaan yang dirasakan TPN Ganjar Mahfud. Menurut Ujang, sikap Nasdem tersebut bukti konsistensi partai dalam mendukung Jokowi. Ujang mengatakan walaupun Nasdem memiliki capres yang berbeda jalan dengan Jokowi, namun pihaknya konsisten ada di pemerintahan bersama Jokowi. Menurut Ujang, sikap Nasdem merupakan wujud konsistensi mengawal Jokowi hingga akhir. Ujang melihat pernyataan Ahmad Ali dan Anies secara politik sudah tepat. Menurut Ujang, sejak pencawapresan Gibran, PDIP sedang mencari kawan untuk mengkritisi Jokowi. Namun saat didekati PDIP, Nasdem mengatakan bahwa Anies sudah tidak mau mengurusi terkait tekanan. Ujang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ahmad Ali dan Anies sudah benar. Kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik. Karena adanya hujanan kritik. Tapi ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan pada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya. Insya Allah undang-undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncana untuk direvisi di kedepannya. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau UNCAN di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa UNCAN itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di UNCAN pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH UNCAN Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis.
Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau Otsus Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Bahasa Indonesia disetujui jadi salah satu bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Keputusan itu disampaikan melalui konferensi umum UNESCO pada Senin 20 November di Paris, Prancis. Dengan keputusan itu, bahasa Indonesia menjadi 10 bahasa resmi sidang umum UNESCO. Penetapan bahasa Indonesia jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO itu membuat posisi bahasa Indonesia semakin meningkat. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Aminuddin Aziz. Aminuddin mengatakan bahwa bahasa Indonesia mendapatkan status bahasa resmi pada tataran internasional. Sementara itu, proses pengusulan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO telah dilakukan pemerintah sejak Januari 2023 lalu. Pengakuan bahasa Indonesia di UNESCO disebut memiliki dampak positif di berbagai sektor. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Muhammad Umar, Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Dampak positif itu diantaranya terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Atas pencapaian itu, Presiden Joko Widodo merasa bangga. Jokowi mengatakan pengakuan itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen TSP Silaban diisukan ikut menandatangani dokumen Fakta Integritas dukung Ganjar Pranowo. Menanggapi isu tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan buka suara soal fakta integritas itu. Budi membantah soal isu fakta integritas. Hal itu disampaikan oleh Budi di Istana Negara Jakarta Rabu 22 November. Sebelumnya beredar dokumen fakta integritas dukungan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban. Fakta integritas tersebut bahkan viral di media sosial. Dokumen tersebut dibuat pada Agustus 2023. Brigjen TNI KSP Silaban bungkam soal beredarnya fakta integritas. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah terlibat dalam pembuatan fakta integritas itu. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menegaskan pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara seperti itu untuk Pilpres 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.